Aku tak pernah menyangka hidupku bisa berubah secepat ini. Dari seorang istri yang sederhana dan setia, aku hancur karena pengkhianatan yang datang diam-diam. Tapi, apakah aku benar-benar kalah? Ikuti perjalanan dramatisku dari patah hati hingga kebangkitan yang tak terduga, kisah nyata yang akan membuatmu terpaku, penuh intrik, dan pelajaran berharga tentang kekuatan sejati wanita. Jangan lewatkan, karena ini bukan sekadar cerita biasa. Aisyah adalah wanita yang sederhana dalam penampilan, namun menyimpan kekuatan besar dalam hatinya. Ia bukan berasal dari keluarga kaya raya. Sejak kecil, ia terbiasa hidup dengan keterbatasan. Ayahnya seorang buruh tani, dan ibunya berjualan gorengan di depan rumah. Namun dari kedua orang tuanya, Aisyah belajar arti ketekunan, kejujuran, dan semangat pantang menyerah. Setelah menikah dengan Raihan, pria yang dikenalnya sejak kuliah, Aisyah tidak serta-merta menggantungkan hidup pada suaminya. Ia memiliki impian, mendirikan butik pakaian sendiri, bukan sekadar menjahit di rumah, tapi benar-benar membangun merek yang dikenal luas. Dengan tabungan hasil menjahit dari rumah dan sedikit pinjaman koperasi, ia membuka butik kecil di pinggiran kota. Ia menyulam mimpi itu dengan kerja keras, menjahit hingga larut malam, mencari bahan ke pasar sendiri, dan melayani pelanggan satu persatu dengan sabar. Raihan awalnya adalah suami yang sangat mendukung. Ia bangga pada istrinya yang ulet dan rajin. Ia sering mengantar Aisyah mencari kain, bahkan membantu membereskan butik sepulang kerja. Mereka seperti pasangan ideal, saling mendukung, saling menguatkan. Tapi semua itu perlahan berubah. Kesuksesan Aisyah mulai menarik perhatian banyak orang. Butiknya ramai pembeli. Ia mulai dikenal di media sosial karena desainnya yang unik dan elegan. Undangan fashion show lokal berdatangan. Bahkan, beberapa artis mulai melirik koleksi busananya. Penghasilannya meningkat pesat, melampaui gaji Raihan yang bekerja sebagai staf administrasi di sebuah perusahaan kecil. Perubahan itu diam-diam mengguncang hati Raihan. Ia mulai merasa terpinggirkan, merasa tak lagi menjadi pemimpin dalam rumah tangga. Ketika orang-orang mulai menyebut Aisyah sebagai wanita sukses, dan menyanjung betapa hebatnya dia membangun bisnis dari nol, Raihan mulai merasa dirinya tak cukup berarti. Ia menutup diri, enggan lagi membantu di butik, bahkan kadang bersikap dingin kepada Aisyah tanpa alasan jelas. Aisyah merasakan perubahan itu. Ia mencoba bicara, mencoba merangkul Raihan seperti dulu. Tapi Raihan hanya tersenyum tipis, lalu mengalihkan pembicaraan. Dalam diamnya, ia memendam rasa rendah diri yang semakin hari semakin menumpuk. Ia tidak menyadari bahwa cintanya pada Aisyah kini bersaing dengan egonya sendiri, sebuah ego yang terusik oleh keberhasilan istrinya. Dan begitulah, dalam diam dan dalam kesibukan masing-masing, retakan-retakan kecil mulai muncul di antara mereka. Retakan yang belum terlalu besar untuk menghancurkan, tapi cukup tajam untuk melukai. Aisyah selalu percaya bahwa pernikahan adalah ikatan suci, dibangun dengan kesetiaan dan kepercayaan. Meski belakangan Raihan berubah, Aisyah tetap berdiri di sisinya. Ia mencoba memahami, mencoba bersabar. Ia mengira, mungkin Raihan hanya lelah. Mungkin pekerjaannya sedang banyak. Mungkin hanya butuh waktu untuk kembali seperti dulu. Ia tak pernah menyangka bahwa ada orang ketiga yang perlahan menggerogoti kebahagiaannya. Raihan semakin sering pulang larut, sering mendadak lembur tanpa penjelasan yang jelas. Dan saat di rumah pun, ia lebih banyak diam. Wajahnya tak lagi hangat seperti dulu. Senyum yang biasanya menyambut Aisyah sepulang dari butik ini digantikan tatapan kosong, atau bahkan ketus. Ia jarang bertanya soal hari Aisyah, tentang butik, atau sekadar hal kecil seperti dulu ketika mereka masih tertawa hanya karena makanan gosong. Aisyah mencoba meredam rasa sepinya. Ia berusaha tak mengeluh. Saat Raihan diam, ia menyambut dengan cerita. Saat Raihan acuh, ia tetap menyuguhkan teh kesukaannya. Bahkan saat Raihan mulai enggan tidur seranjang dengannya dengan alasan lelah, Aisyah hanya diam dan menunduk, menahan isak di balik selimut. Ia tidak tahu bahwa diam-diam, ada wanita lain yang hadir di kehidupan suaminya, Livia. Livia bukan wanita biasa. Ia pintar berbicara, tahu bagaimana merangkai kata hingga terdengar seperti perhatian. Ia manis di luar, tapi licik di dalam. Ia tahu Raihan sedang rapuh, dan disitulah ia menancapkan kukunya.
Livia tahu cara membuat Raihan merasa penting kembali, merasa diakui, merasa sebagai pria yang dibutuhkan. Livia memuji Raihan tanpa henti, mengatakan bahwa Raihan terlalu baik untuk hanya menjadi bayangan kesuksesan istrinya. Kamu itu pria hebat, Raihan. Sayang, istrimu terlalu sibuk mengejar mimpinya sendiri, kata Livia suatu malam, saat mereka makan malam berdua di restoran yang seharusnya tidak mereka kunjungi bersama. Raihan awalnya merasa bersalah. Tapi entah bagaimana, kata-kata Livia seperti menenangkan luka yang tak bisa ia ceritakan. Livia membuatnya merasa dibutuhkan, sesuatu yang akhir-akhir ini tidak ia rasakan di rumah. Dan perlahan, kehadiran Livia menjadi candu yang menumpulkan nuraninya. Sementara itu, Aisyah tetap bertahan. Ia menahan air mata saat Raihan menolak makan malam yang ia siapkan dengan alasan sudah kenyang. Ia tersenyum palsu saat Raihan tak lagi memeluknya saat tidur. Ia tetap menyiapkan bajunya setiap pagi, tetap mencuci, tetap menunggu, tetap berharap. Kalau ini ujian, aku yakin aku sanggup, bisik Aisyah pada dirinya sendiri di tengah malam, sambil memandang langit-langit kamar yang terasa asing. Ia tidak tahu bahwa bukan hanya rasa cinta yang diuji, tapi juga kesetiaannya pada seseorang yang perlahan berubah, bukan karena lelah atau beban hidup, tetapi karena tergoda pada buayan manis wanita lain. Dan ketika seseorang mencintai dengan tulus, mereka sering menjadi orang terakhir yang menyadari bahwa mereka sedang disakiti. Livia adalah wanita yang tahu betul cara memanipulasi. Ia bukan hanya cantik secara fisik, tubuh semampai, pakaian mahal yang selalu tercium wangi parfum impor, dan senyum yang dibuat seolah tulus, tetapi juga ahli dalam memainkan peran. Ia bisa menjadi tempat curhat, bisa menjadi sosok penyayang, bisa menjadi siapapun yang dibutuhkan seorang pria yang sedang goyah. Raihan adalah sasaran empuk. Ia lelaki yang sedang bergulat dengan harga dirinya. Livia melihat itu, dan ia mencium kelemahan Raihan seperti hiu mencium darah di laut. Dengan perlahan tapi pasti, ia mendekat, menyusup ke celah-celah rapuh antara Raihan dan Aisyah. Ia tahu waktunya akan tiba, dan saat itu ia akan membuat Raihan benar-benar berpaling. Raihan, ucap Livia suatu malam di ruang kantor yang mulai sepi, hanya tersisa mereka berdua. Suaranya lembut, seakan menyelimuti udara dengan bisikan dosa. Aku nggak habis pikir kamu sehebat ini, tapi hidupmu begitu terbatas. Raihan yang saat itu sedang lelah, hanya diam. Setiap hari kamu kerja keras. Tapi lihat istrimu, dia malah sibuk dengan bisnisnya sendiri. Aku pernah lihat akun butik itu, hebat sih. Tapi, kamu sadar nggak? Dia jarang menyebut kamu di situ? Seolah kamu nggak ada. Livia tidak berhenti di situ. Ia terus menabur racun. Aku bukan mau menjelekan, tapi kalau aku jadi istrimu, aku akan bangga punya suami seperti kamu. Aku nggak akan sibuk sendiri dan lupa siapa yang dulu mendampingi dari awal. Tapi ya, nggak semua perempuan tahu cara menghargai pria. Kalimat itu, seperti pisau dingin yang menancap perlahan tapi dalam di benak Raihan. Wajah Aisyah melintas di pikirannya. Wanita yang dulu selalu menggenggam tangannya, kini terlalu sibuk untuk menatapnya lama-lama. Wanita yang dulu penuh kelembutan, kini hanya sempat berbicara seperlunya karena urusan butik. Livia melihat kilasan itu di mata Raihan, dan ia tahu, ia mulai menang. Setiap hari, Livia merapatkan jaraknya. Ia membawakan makanan, pura-pura tidak sengaja menyentuh tangan Raihan, memuji kemejanya, dan tertawa keras di setiap candaan kecil. Tapi di balik itu semua, pikirannya licik, penuh perhitungan. Ia ingin menggusur Aisyah, bukan karena cinta pada Raihan, tapi karena iri pada kehidupan Aisyah, wanita biasa yang kini bersinar, yang memiliki semuanya, termasuk pria yang bisa jadi tambang emas jika dikelola dengan benar. Aisyah itu pintar. Iya. Tapi jangan-jangan dia pintar memanfaatkan kamu juga, bisik Livia pada suatu kesempatan. Kamu pernah mikir nggak? Dari mana dia bisa modalin bisnis itu? Apa jangan-jangan uang kamu juga ikut dipakai, tanpa kamu sadar? Raihan terdiam. Benarkah? Aisyah memang tak pernah minta uang, tapi ia juga tak pernah menjelaskan semua penghasilannya. Dan ketika Livia melihat keraguan itu, ia langsung menusuk lebih dalam. Kamu sadar nggak? Dia makin sukses, tapi kamu tetap di posisi yang sama? Kamu yakin dia masih butuh kamu? Han? Atau kamu cuma dijadikan pelengkap biar kelihatan, punya suami, aja?
Kalimat itu adalah titik balik. Malam itu, Raihan pulang dengan kepala penuh kecurigaan. Ia tidak menatap Aisyah ketika wanita itu menyambutnya di pintu. Ia melewati meja makan yang sudah tertata rapi, tanpa menyentuh sepiring pun makanan. Dan ketika Aisyah bertanya dengan cemas, "Kamu kenapa, Mas?" Raihan hanya menjawab dengan datar, "Kamu terlalu sibuk untuk tahu jawabannya." Sejak malam itu, jarak antara mereka tak lagi kasat mata. Raihan mulai menyalahkan Aisyah atas banyak hal. Atas kesepiannya, atas hilangnya keintiman, atas rumah yang terasa dingin. Ia mengubah fakta menjadi tuduhan, membuat Aisyah yang tulus tampak seperti istri yang egois dan lupa diri. Dan Livia, di balik layar, hanya tersenyum puas. Ia tahu, satu demi satu, benteng pertahanan rumah tangga itu mulai runtuh karena racun manis yang ia taburkan sendiri. Rumah yang dulu menjadi tempat pulang penuh cinta, kini terasa asing bagi Aisyah. Dinding-dinding yang dulu dipenuhi canda tawa kini, memantulkan sunyi yang mencekik. Meja makan yang dulu penuh cerita kini, hanya jadi tempat Raihan meletakkan tas sebelum masuk kamar, sendirian. Bahkan ruang keluarga yang dulu hangat kini lebih sering gelap, karena Raihan memilih menghabiskan waktunya di luar, atau terkunci dalam kamar dengan ponsel yang tak pernah lepas dari tangannya. Aisyah mulai merasa seperti tamu di rumahnya sendiri. Ia berjalan di atas telurnya sendiri, takut kata-katanya salah, takut senyumannya disalahartikan, takut perhatiannya dianggap mengganggu. Raihan yang dulu memeluknya setiap pagi kini, bahkan tak menoleh saat ia pamit ke butik. Ketika Aisyah bicara, Raihan hanya menjawab singkat, kadang bahkan dengan lirikan sinis. Namun yang paling menyakitkan adalah ketika Raihan mulai mengkritiknya bukan karena salah, tetapi karena mencari alasan untuk menyakitinya. "Makananmu hambar. Kamu terlalu sibuk sampai nggak peduli soal rumah," ucap Raihan suatu malam, meletakkan sendok dengan suara keras. Padahal, Aisyah bangun lebih pagi dari biasanya untuk memasak masakan kesukaannya. "Kenapa rumah berantakan? Kamu terlalu sibuk jual baju ya, sampai lupa tugas utama kamu sebagai istri," katanya di lain waktu, padahal rumah sudah bersih, hanya karena ada segelas teh yang belum sempat dibereskan. Kata-kata itu bukan hanya menyakitkan, tapi juga merendahkan. Aisyah tahu, ini bukan tentang teh, bukan tentang makanan. Ini tentang kebencian yang entah dari mana datangnya. Atau lebih tepatnya, ia sudah mulai mencium aroma racun yang entah siapa yang menanamnya. Namun Aisyah memilih diam. Bukan karena lemah, tapi karena ia masih percaya bahwa pernikahan tidak boleh dikoyak karena ego dan amarah. Ia masih menyimpan kenangan tentang Raihan yang dulu, lelaki yang mencintainya dalam kesederhanaan. Lelaki yang dulu rela menunggu berjam-jam saat ia memilih kain di pasar. Lelaki yang dulu menggenggam tangannya saat mereka kesulitan membayar kontrakan pertama mereka. "Aku percaya, kamu masih di sana, Mas," bisiknya dalam hati saat menatap Raihan yang tertidur membelakangi dirinya setiap malam. "Mungkin kamu hanya tersesat." Namun diam Aisyah bukan tanpa luka. Ia mulai menangis di kamar mandi, saat air shower menutupi isaknya. Ia mulai menyembunyikan matanya yang sembab dengan make-up tipis sebelum ke butik. Ia pura-pura ceria di depan pelanggan, pura-pura kuat di depan karyawan. Ia mulai menuliskan isi hatinya di buku harian kecil, satu-satunya tempat ia bisa jujur tanpa dihakimi. Suatu hari, Aisyah pulang lebih awal. Ia membawa makanan favorit Raihan, ia ingin membuat kejutan, ingin mengulang sedikit saja masa lalu mereka yang hangat. Tapi saat ia membuka pintu rumah, ia mendengar suara Raihan tertawa di telepon. Suara lembut seorang wanita terdengar dari speaker. Suara yang tidak ia kenal, tapi begitu manja, begitu akrab. "Sayang, kamu makin keren deh kalau marah-marah gitu. Lucu." Aisyah berdiri di ambang pintu, napasnya tercekat. Tangannya menggenggam plastik berisi makanan yang kini terasa berat. Hatinya berdesir, tapi ia tak melangkah masuk. Ia hanya berdiri, diam. Sampai akhirnya suara Raihan terdengar menjawab, "Ya iyalah, cuma kamu yang bisa bikin aku senyum sekarang." Dan plastik di tangan Aisyah jatuh ke lantai, pelan namun menghantam hatinya dengan keras. Tapi malam itu, Aisyah tidak mengamuk. Ia tidak meneriaki Raihan. Ia tidak menghancurkan apapun. Ia hanya masuk perlahan, mengambil makanan yang berserakan di lantai, dan berkata dengan suara paling tenang yang bisa ia kumpulkan,
Makan malamnya tumpah. Maaf ya. Raihan menoleh, kaget, tapi tidak berkata apa-apa. Ia hanya berdiri, lalu masuk kamar, meninggalkan Aisyah yang berjongkok di lantai sambil memunguti bekas-bekas harapannya yang baru saja pecah. Aisyah tetap diam. Tapi hatinya tidak lagi sama. Hari itu butik Aisyah terasa berbeda. Matahari bersinar cerah seperti biasa, pelanggan tetap datang silih berganti, dan para karyawan menyapa dengan ramah. Tapi di dalam dada Aisyah, ada firasat yang mengendap seperti awan gelap di ufuk mata. Ia berdiri di balik meja kasir, mengenakan blus putih dan kerudung pastel, menebar senyum pada pelanggan. Tapi jauh di dalam, ada kegelisahan yang tidak bisa dijelaskan. Dan saat pintu butik terbuka dan suara lonceng kecil berdenting, Aisyah tahu, langitnya akan runtuh hari itu. Masuklah seorang wanita dengan langkah penuh percaya diri, sepatu hak tinggi berdetak keras di lantai keramik. Tubuh semampai dibalut dres mahal berwarna merah menyala, lengkap dengan kacamata hitam besar yang sengaja dilepas perlahan, seolah memperlihatkan siapa dirinya. Livia. Aisyah mengenal wajah itu. Ia pernah melihatnya secara tak sengaja di layar ponsel Raihan. Namun saat itu, Aisyah memilih menutup mata, meyakinkan diri bahwa itu hanya teman kerja, atau relasi biasa. Tapi kini, wanita itu berdiri di hadapannya, bukan lagi sebagai bayangan, tapi sebagai ancaman nyata. Ini butik kamu, ya? Ucap Livia, tersenyum sinis sambil menyisir rambutnya dengan jari. Lumayanlah. Nggak besar, tapi cukup untuk perempuan yang terlalu sibuk sampai lupa suaminya sendiri. Aisyah terdiam. Para karyawan yang tadinya sibuk melayani pelanggan, mulai memperhatikan suasana yang berubah tegang. Beberapa bahkan saling menatap bingung, bertanya-tanya siapa wanita ini. Saya bisa bantu, Mbak? Tanya Aisyah dengan tenang, meski suaranya sedikit bergetar. Livia mendekat. Terlalu dekat. Tatapannya tajam, bibirnya melengkung dalam senyum licik. Aku cuma pengen lihat-lihat aja, soalnya aku sekarang sering dengar cerita tentang kamu dari Raihan. Kamu itu, katanya istri yang terlalu sibuk ngurusin bisnis, sampai lupa ngurus suami. Kasihan ya. Aisyah menahan napas. Urat di pelipisnya mulai berdenyut. Tapi ia tetap berdiri tegak. Kalau ada yang ingin dibeli, silakan. Tapi kalau tidak, saya mohon jangan mengganggu suasana kerja di sini. Oh, aku nggak belanja. Aku cuma pengen ngasih tahu satu hal. Livia memiringkan kepala, suaranya seperti racun manis yang menetes. Raihan udah nggak tahan. Dia mau bahagia. Dan dia bilang, kamu bukan rumah lagi buat dia. Lalu, seperti skenario yang dirancang dengan licik, Raihan muncul di pintu butik. Ia datang, berdiri di belakang Livia, seolah membenarkan semua kata-kata yang baru saja dilontarkan. Aisyah menatap suaminya. Mata yang dulu ia cintai kini tak lagi memandangnya sebagai istri. Tak ada empati, tak ada penyesalan. Hanya dingin dan pembelaan. Mas, Aisyah berusaha bicara. Tapi Raihan mengangkat tangan, menyela. Cukup, Aisyah. Aku datang ke sini bukan untuk drama. Aku cuma mau bilang, kita akhiri saja. Aku sudah bosan berpura-pura. Aku sudah terlalu lama merasa sendiri di pernikahan ini. Ucapan itu menghantam Aisyah seperti palu godam. Aku sudah minta kamu berubah. Aku sudah kasih waktu. Tapi kamu lebih milih bisnis kamu daripada rumah tangga. Dan sekarang, aku sudah nemu orang yang bisa ngertiin aku. Livia. Livia tersenyum puas. Ia menggenggam lengan Raihan, tak lagi sembunyi-sembunyi. Aisyah berdiri terpaku. Dunia seolah berhenti berputar. Semua suara di sekitar memudar. Ia mendengar detak jantungnya sendiri, keras dan menyakitkan. Seorang karyawan muda nyaris menjatuhkan hanger dari tangannya. Yang lain menatap ngeri, tak menyangka drama rumah tangga majikan mereka akan meledak di depan mata. Aisyah menelan ludah. Tangannya bergetar. Tapi ia tetap mencoba tegar, berdiri dengan harga diri yang tersisa. Kalau itu keputusan Mas Raihan, saya tidak bisa memaksa, ucap Aisyah lirih. Tapi setidaknya, saya berharap Mas punya cukup hati untuk bicara sebagai manusia, bukan sebagai lelaki yang sedang dibutakan perempuan lain. Raihan hanya mendengus. Ngomong sesukamu, Aisyah. Yang jelas,
Aku mau cerai. Dan aku akan tinggal bersama Livia mulai malam ini. Aku harap kamu bisa segera bersin semuanya. Setelah itu, Raihan membalikkan badan. Livia mengekor di belakangnya sambil menatap Aisyah dari balik bahunya. Tersenyum, penuh kemenangan. Pintu tertutup. Suara lonceng kembali berdenting. Dan butik itu sunyi. Beberapa karyawan menghampiri Aisyah dengan ragu. Tapi Aisyah mengangkat tangan, memberi isyarat bahwa ia butuh waktu. Ia masuk ruang belakang, menutup pintu perlahan. Di balik pintu, ia jatuh berlutut. Tubuhnya gemetar. Air matanya tumpah tanpa bisa ditahan. Untuk pertama kalinya, ia tak bisa lagi pura-pura kuat. Raihan benar-benar pergi. Dan rumah yang ia bangun bersama cinta, kini roboh karena pengkhianatan yang tak ia duga, dari orang yang dulu ia peluk setiap malam. Tapi di dalam luka itu, sesuatu mulai tumbuh. Dari kehancuran, akan lahir kekuatan baru. Aisyah berdiri diam di ambang pintu rumahnya, rumah yang pernah dibangun dengan cinta, doa, dan perjuangan. Matanya menatap lurus ke depan, pada dua sosok yang kini menguasai tempat itu, Raihan dan Livia. Lelaki yang dulu menggenggam tangannya dalam keterbatasan, dan wanita yang dengan berani merebut semuanya dengan senyum penuh racun. Mereka datang siang itu, ditemani pengacara Raihan. Semua sudah disusun rapi, berkas perceraian, pembagian aset, hingga kunci rumah yang akan diserahkan kepada Raihan. Hanya butuh tanda tangan Aisyah untuk menghapus segalanya. Segalanya yang pernah berarti. Namun Aisyah tak bergetar. Tidak hari itu. Pakaiannya sederhana, gamis hitam polos dengan kerudung krem yang dililit rapi. Wajahnya tanpa riasan, hanya sedikit bedak untuk menutupi bekas tangis semalam. Tapi sorot matanya, ada sesuatu yang berubah. Sesuatu yang belum dikenali oleh siapapun, bahkan dirinya sendiri. Raihan memandangnya dengan sikap dingin, mencoba menguasai keadaan. Livia berdiri di sampingnya, dengan senyum puas dan tatapan meremehkan. Aku harap semuanya bisa berjalan lancar. Kita semua bisa melanjutkan hidup dengan cara masing-masing, ujar Raihan, suaranya datar, tanpa drama. Aisyah hanya menatap mereka bergantian. Matanya tenang, bibirnya terkatup rapat. Lalu ia melangkah maju, mengambil pulpen di atas meja. Ia membaca cepat berkas-berkas itu, lalu menandatanganinya satu persatu. Tanpa suara, tanpa protes, tanpa air mata. Setelah semuanya selesai, ia mengambil satu napas dalam, lalu menatap Livia untuk pertama kalinya secara langsung. Tatapan mereka bertemu, dan saat itulah Aisyah mengucapkan kalimat yang akan menjadi bayang-bayang kelam di kepala Livia untuk waktu yang lama. Silakan ambil yang bukan milikmu. Tapi jangan kaget, kalau kelak kau pun akan dibuang seperti aku. Livia tertawa kecil, seperti tak menganggap serius kata-kata itu. Tapi matanya berkedip, seolah ada bagian dari dirinya yang terusik. Raihan menoleh, ingin berkata sesuatu, tapi Aisyah sudah membalikkan badan. Ia mengambil satu koper kecil dari ruang tamu, itu saja. Tak ada rebutan harta, tak ada permintaan. Rumah itu, mobil, rekening bersama, semuanya ia serahkan. Aisyah tahu, kalau ia memperebutkannya, ia akan terlihat seperti wanita lemah yang takut kehilangan. Dan ia tidak ingin terlihat lemah di hadapan pengkhianatan. Sebelum melangkah keluar, Aisyah menatap rumahnya sekali lagi. Ia mengingat semua malam dingin saat mereka tidur beralaskan tikar, semua detik saat ia dan Raihan menghitung recehan untuk bertahan hidup, semua senyuman di dapur sempit saat mereka makan mie rebus dengan lilin karena listrik diputus. Semua itu hancur bukan karena kemiskinan, tapi karena keserakahan. Aisyah menutup pintu dengan pelan. Tak terbanting, tak dramatis. Ia pergi bukan sebagai pecundang, tapi sebagai perempuan yang menolak menjadi korban. Beberapa hari berikutnya, Aisyah menghilang dari radar. Ia tak muncul di butik, tak mengangkat telepon, dan tak menjawab pesan. Banyak yang khawatir, bahkan beberapa karyawannya mulai bertanya-tanya apakah usaha mereka akan tutup. Tapi di balik sunyi itu, Aisyah tidak mengurung diri dalam kesedihan. Ia menyewa kamar kecil di sebuah rumah kontrakan tua, cukup untuk tidur, salat, dan berpikir. Ia menyalakan lilin di malam hari, bukan karena tak mampu membayar listrik, tapi karena ia butuh kesunyian.
Ia butuh gelap untuk menemukan cahaya di dalam dirinya. Setiap malam, ia menulis. Bukan puisi, bukan curahan hati, tapi rencana. Rencana masa depan. Rencana butik baru. Rencana membangun sesuatu yang lebih besar dari sebelumnya. Tapi kali ini, tanpa campur tangan siapapun. Ia mulai merancang ulang sistem bisnis, menilai karyawan mana yang bisa dipercaya, dan bahkan mulai mencari lokasi baru dengan harga sewa terjangkau. Aisyah menuliskan satu kalimat di ujung bukunya, hurufnya tegas. Mereka mengambil rumahku, tapi bukan jiwaku. Dalam diam, ia menyusun strategi. Dalam luka, ia menempa diri. Dan dalam pengkhianatan, ia menemukan kebebasan. Di rumah megah yang dulu milik mereka berdua, Raihan dan Livia memulai kehidupan baru. Tapi waktu tidak selalu berpihak pada pemilik kemenangan instan. Di balik dinding putih dan sofa mewah, sesuatu mulai retak, pelan, nyaris tak terdengar. Tapi tak bisa dihindari. Karena doa yang tulus tak pernah kalah oleh tipu daya. Dan perempuan yang jatuh karena cinta, bisa bangkit karena harga diri. Awalnya, kehidupan baru Raihan bersama Livia terasa seperti kemenangan. Rumah besar yang dulu dibangun bersama Aisyah kini menjadi tempat berpesta. Livia mengubah dekorasinya, menyingkirkan semua benda yang mengingatkannya pada istri lama, Raihan. Tirai-tirai pastel berganti merah marun. Ruang tamu kini dipenuhi lukisan-lukisan mahal yang tak dimengerti maknanya, dan dapur tak lagi digunakan untuk memasak, hanya sebagai latar belakang foto Instagram. Raihan mencoba menikmati semuanya. Tapi dalam diam, ada kekosongan yang tak bisa dijelaskan. Livia memang cantik, penuh gairah, dan selalu tampak mengagumkan di hadapan teman-teman sosialitanya. Tapi ia tidak pernah diam. Mulutnya terus menuntut, mengeluh, menagih, meminta. Sayang, aku mau ke Bali minggu depan. Temenin ya. Sekalian stay cation di Villa Ayu Dewi itu, yang viral kemarin. Sayang, mobil kita jelek banget. Masa masih pakai yang itu? Aku malu kalau ke acara sosial. Sayang, kenapa kamu kelihatan murung terus sih? Jangan bawa-bawa masalah kerja ke rumah dong. Aku jadi ilfeel. Raihan semakin sering diam. Ia mulai lelah, tapi tak berani bicara. Setiap keluhan direspons Livia dengan kemarahan atau manipulasi manis yang mematikan. Dulu kamu bilang aku segalanya. Sekarang kamu berubah. Kamu gak cinta aku lagi ya? Livia akan berkata sambil menangis, atau dengan nada menyindir yang membuat Raihan merasa bersalah, padahal ia sendiri yang kehilangan arah. Puncaknya terjadi ketika Livia bersikeras ingin ikut mengatur bisnis butik yang dulu dibangun Aisyah dari nol, bisnis yang secara hukum memang kini sepenuhnya dikuasai Raihan setelah perceraian. Sayang, kamu tuh gak ngerti pasar perempuan zaman sekarang. Biar aku yang atur desain dan kampanyenya. Kita rebranding total. Sekarang harus glamor, seksi, dan high class. Katanya sambil menggelar mood board penuh potret model dengan pakaian minim dan gaya hidup mewah. Raihan ragu. Ia tahu pasar butik ini bukan itu. Ia tahu pelanggan loyal Aisyah adalah perempuan sederhana yang ingin tampil anggun dan elegan, bukan glamor dan vulgar. Tapi Livia terus memaksa. Kalau kamu gak kasih aku handle bisnis ini, berarti kamu gak percaya aku. Kamu malu ya sama aku? Akhirnya Raihan menyerah. Ia biarkan Livia mereformasi butik itu sesuai keinginannya. Desain produk diubah total, harga dinaikkan drastis, dan karyawan lama banyak yang diberhentikan karena dianggap gak punya selera fashion modern. Hasilnya, bencana. Pelanggan lama pergi satu persatu. Mereka merasa butik itu tak lagi mencerminkan nilai dan rasa nyaman yang dulu ditawarkan Aisyah. Mereka tak mengenali butik itu lagi, dan tak ingin kembali. Penjualan menurun tajam. Livia panik, mulai menyalahkan tim marketing, manajer produksi, bahkan Raihan sendiri. Kamu tuh nggak bisa jualan. Dasar cowok payah. Semua aku yang kerjain, tapi kamu malah duduk diam aja. Raihan akhirnya meledak. Untuk pertama kalinya ia membentak Livia. Tapi Livia tak mundur. Ia justru membalas dengan ancaman. Oh, jadi kamu nyesel milih aku? Kamu pikir Aisyah lebih baik? Silakan. Tapi ingat, kamu udah buang dia, dan kamu sekarang cuma punya aku. Dalam hitungan bulan, utang menumpuk.
Biaya operasional membengkak, butik kehilangan arah, dan reputasi bisnis Raihan anjlok. Media lokal mulai membahas kejatuhannya. Beberapa mantan karyawan Aisyah bahkan buka suara di media sosial, menyindir keputusan Raihan yang menggusur pendiri aslinya demi wanita glamor tak berpengalaman. Investor kecil mundur. Kredit bank tertunda. Nama Raihan tak lagi dibanggakan, melainkan dibicarakan sebagai pelajaran bisnis yang buruk. Dan Livia? Ia mulai perlahan menjauh. Wajahnya tak lagi sehangat dulu. Bahkan tidur pun tak lagi di kamar yang sama. Ia sering menginap di hotel dengan dalih, butuh refreshing, atau ada photoshoot mendadak. Raihan tahu, ia sedang perlahan ditinggalkan. Dan malam itu, duduk di ruang tamu rumah besar yang sunyi, dengan segelas kopi dingin di tangan, Raihan menatap kosong ke arah jendela. Hujan turun di luar, deras, dan membungkam suara apapun di dalam hatinya. Ia memejamkan mata. Yang tersisa hanyalah gema dari kata-kata Aisyah, yang dulu ia anggap tak berarti. Silakan ambil yang bukan milikmu. Tapi jangan kaget, kalau kelak kau pun akan dibuang seperti aku. Dan kini, kata-kata itu menjadi kenyataan. Raihan tahu, ia sedang berjalan di arah yang sama, menuju pintu yang akan ditutup di hadapannya. Sendiri. Dan kali ini, ia tidak akan disambut siapa-siapa. Sejak bisnis butik yang dulu sukses bersama Aisyah hancur di tangan Livia, kehidupan Raihan berubah drastis. Apa yang dulu tampak seperti kemenangan, kini berubah menjadi neraka kecil di rumah mewah yang semakin hampa. Livia semakin menunjukkan sisi aslinya yang haus akan kemewahan dan gengsi. Ia tidak lagi peduli dengan kondisi keuangan yang mulai memburuk. Bahkan, ia makin sering menuntut gaya hidup yang semakin mahal, seolah segala kemewahan adalah haknya yang tak boleh ditawar. Raihan, kamu harus belikan aku tas Hermes yang baru. Itu limited edition, dan aku butuh untuk acara charity minggu depan, kata Livia suatu sore dengan nada mendesak, matanya tak berkedip sedikit pun saat Raihan hanya menghela napas. Raihan yang sedang duduk di sofa, menatap layar ponselnya yang penuh notifikasi dari tagihan kartu kredit yang menumpuk. Ia merasakan dada sesak, tekanan yang makin berat menggerogoti pikirannya. Tapi Livia tak peduli. Ia terus saja menambah daftar kebutuhan tanpa henti. Kalau kamu sayang aku, kamu pasti bisa penuhi semua ini. Jangan pelit sama aku, ujar Livia sambil memandangnya dengan ekspresi seolah sedang menangis. Tapi air matanya terasa dipaksakan, seolah bagian dari sandiwara yang dipentaskan untuk menekan Raihan. Hari-hari Raihan mulai dipenuhi oleh rasa bersalah dan kelelahan mental. Ia bekerja keras untuk membayar tagihan yang tak pernah ada habisnya, sementara Livia terus menggulirkan permintaan tanpa akhir. Pernah suatu malam, Raihan pulang larut setelah rapat dengan investor yang gagal. Ia hanya ingin beristirahat, tapi Livia menunggu di ruang tamu dengan wajah kesal. Kamu kerja terus tapi rumah kita tetap saja nggak ada yang berubah. Kalau kamu nggak bisa kasih aku yang terbaik, lebih baik kamu keluar saja dari sini, teriak Livia dengan suara memecah keheningan malam. Raihan berdiri terpaku, tak sanggup membalas. Ia merasa terjebak dalam lingkaran setan yang tak berujung. Tekanan dan frustasi membuatnya kehilangan arah. Semakin hari, Raihan yang dulu pernah penuh semangat dan percaya diri, kini berubah menjadi sosok yang rapuh dan mudah tersinggung. Kadang ia melampiaskan kemarahannya pada Livia, tapi itu hanya membuat hubungan mereka semakin renggang. Di tengah semua itu, Livia tak pernah merasa bersalah. Baginya, Raihan adalah sumber segalanya: uang, perhatian, dan status. Ia yakin dengan menuntut lebih banyak, ia bisa mempertahankan posisinya. Namun, ia tidak sadar bahwa setiap tuntutannya itu menambah beban yang semakin menghancurkan pria yang pernah dicintainya. Perlahan, Raihan mulai kehilangan segalanya: bisnis, harga diri, dan cinta. Livia selama ini menjalani perannya dengan sangat lihai. Semua tuntutan dan drama yang dilancarkannya kepada Raihan ternyata hanyalah topeng yang menutupi rahasia kelam yang selama ini ia sembunyikan rapat-rapat. Pada akhirnya, topeng itu mulai retak ketika sebuah kebohongan besar terungkap. Livia yang selama ini mengaku sedang mengandung anak Raihan, sebenarnya tidak pernah hamil sama sekali. Kabar palsu itu sengaja ia ciptakan untuk memanipulasi perasaan Raihan, agar pria itu semakin merasa bersalah dan sulit meninggalkannya. Raihan yang mulai curiga akhirnya mendapatkan bukti tak terbantahkan.
Dokumen medis palsu, hasil tes kehamilan yang sengaja dimanipulasi, serta keterangan dari pihak rumah sakit yang mengungkap bahwa Livia tidak pernah menjalani pemeriksaan kehamilan. Kebenaran ini membuat dunia Raihan runtuh, tapi juga membuka matanya bahwa selama ini ia telah dimanfaatkan dengan sangat kejam. Namun itu bukan satu-satunya pengkhianatan. Di balik semua kemewahan yang dipamerkan Livia, ternyata ia juga menyembunyikan kehidupan lain. Rahasia tentang pria lain yang selama ini menjadi simpanannya mulai terkuak. Bukti transaksi uang yang mencurigakan, pesan singkat yang berisi janji-janji palsu, serta pertemuan rahasia di hotel-hotel mewah yang tak pernah diketahui Raihan selama ini. Kebenaran ini membuat kemarahan Raihan membara tak tertahankan. Semua ilusi tentang kehidupan baru yang ia bangun bersama Livia langsung hancur berkeping-keping. Rasa sakit dan pengkhianatan membakar seluruh jiwa dan raganya. Dengan penuh amarah dan kecewa, Raihan mengambil keputusan yang selama ini ia tunda. Ia mengusir Livia keluar dari apartemen mewah yang dulu dibeli Aisyah dengan jerih payahnya sendiri. Apartemen yang kini menjadi saksi bisu perpisahan mereka, berubah menjadi medan pertarungan terakhir antara cinta yang hancur dan pengkhianatan yang tak termaafkan. Livia pergi, meninggalkan segala kemewahan dan mimpi palsunya. Tapi ia juga membawa noda aib yang akan terus membayanginya. Sementara itu, Raihan berdiri di tengah apartemen yang sunyi, memandangi ruangan yang kini terasa begitu kosong dan dingin. Harta benda yang dulu ia anggap sebagai simbol keberhasilan kini, menjadi pengingat pahit akan kesalahan terbesar dalam hidupnya. Meski marah dan kecewa, ada secercah harapan di hati Raihan. Ia tahu, setelah badai sebesar ini, mungkin masih ada jalan untuk bangkit. Jalan untuk memperbaiki semuanya, dimulai dari diri sendiri. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia memikirkan tentang Aisyah. Setelah diusir dari apartemen yang mewah, kehidupan Livia berubah drastis. Semua kemewahan yang dulu ia genggam erat kini lenyap begitu saja. Tanpa perlindungan Raihan, ia menghadapi dunia yang kejam dan penuh kebencian. Di lingkungan sosialnya, kabar tentang kebohongan kehamilan dan perselingkuhannya tersebar luas. Livia yang dulu menjadi pusat perhatian kini menjadi bahan gunjingan dan cemoohan. Teman-teman yang sempat memujinya berubah menjadi penonton yang sinis, dan tawaran-tawaran glamor perlahan menghilang. Hari-harinya dipenuhi dengan kesendirian dan rasa malu yang menghimpit. Ia terpaksa pindah dari apartemen mewah ke sebuah kamar kos yang sempit dan kotor. Hidup dengan sisa uang yang terus menipis, Livia merasakan pahitnya akibat dari pilihannya sendiri. Sementara itu, Raihan menjalani hidupnya dalam kesunyian yang penuh penyesalan. Tanpa Livia, rumah besar itu terasa kosong dan hampa. Setiap sudut mengingatkannya pada kisah cinta yang dulu ia bangun dan hancurkan. Bayangan Aisyah terus menghantui pikirannya. Ia menyesali semua keputusan yang telah dibuat, semua kata-kata kasar yang pernah terlontar, dan terutama pengkhianatan yang tak pernah disadari saat itu. Di malam-malam panjang, Raihan merenung dan menangis dalam kesendirian. Ia sadar bahwa kesombongan dan ego telah menghancurkan kebahagiaan sejati yang pernah dimilikinya. Kini ia harus menghadapi akibat dari pilihannya sendiri. Meski terluka dan jatuh, ada harapan kecil di hati Raihan untuk memperbaiki segalanya. Namun, jalan itu tidak mudah. Ia tahu, untuk mendapatkan kembali kepercayaan dan kedamaian, ia harus berjuang keras. Mungkin bahkan harus mulai dari nol. Di sisi lain, Livia yang hancur tak punya siapa-siapa lagi. Hidupnya menjadi cermin dari semua kesalahan dan kebohongan yang pernah ia buat. Dunia yang dulu gemerlap kini berubah menjadi bayangan suram yang tak pernah ia bayangkan. Keduanya, meski berbeda jalur, sama-sama menanggung beban dari masa lalu. Dan kisah mereka masih jauh dari akhir. Hari-hari Raihan berubah menjadi gelap dan sunyi. Kesendirian yang dulu tidak pernah ia sadari, kini menjadi teman yang setia mengikutinya di setiap langkah. Rumah besar yang semula dipenuhi tawa dan harapan, kini hanya menyisakan keheningan dan bayangan masa lalu yang menyakitkan. Penyakit hati yang ia alami bukan hanya karena kehilangan Livia, tapi juga karena rasa bersalah yang tak terhapus atas perlakuannya terhadap Aisyah. Setiap malam, pikirannya dipenuhi oleh wajah perempuan yang dulu ia cintai, yang pernah ia abaikan dan sakiti demi wanita yang akhirnya menghancurkan hidupnya. Rasa sakit itu mendorongnya untuk mencari penebusan, meskipun ia tahu tidak mudah. Dengan tangan gemetar, Raihan mengangkat ponselnya dan menulis pesan yang selama ini terpendam di dada.
sebuah pengakuan, sebuah permohonan maaf. Pesan itu singkat, tapi penuh makna. Aisyah, aku menyesal. Aku telah membuat kesalahan terbesar dalam hidupku. Aku ingin memperbaikinya, kalau kamu mau beri aku kesempatan. Namun, pesan itu tidak langsung dibalas. Beberapa jam berlalu, hati Raihan dipenuhi kecemasan dan harapan. Kemudian, sebuah balasan datang, singkat tapi menusuk jantungnya lebih tajam daripada pisau. Dulu kamu buang aku demi wanita yang bahkan tak tahu cara menghargaimu. Sekarang kamu minta kembali? Maaf, aku bukan tempat sampah. Kata-kata itu menggema di kepala Raihan, mengingatkannya bahwa luka yang ia timbulkan pada Aisyah jauh lebih dalam dari yang pernah ia bayangkan. Aisyah kini bukan lagi wanita sederhana yang pernah ia kenal. Ia telah tumbuh menjadi sosok yang kuat, sukses, dan elegan, sosok yang tidak akan membiarkan dirinya diperlakukan semena-mena. Di balik penolakan itu, Raihan merasakan kekalahan yang sesungguhnya. Ia tahu, jalan untuk kembali ke dalam hidup Aisyah bukanlah jalan mudah. Kepercayaan yang ia hancurkan harus diperbaiki dengan kerja keras dan waktu, bukan hanya kata-kata. Meski terluka, ia sadar bahwa penyesalan ini adalah awal dari perubahan. Sebuah kesempatan untuk menjadi pria yang lebih baik, bukan hanya untuk dirinya, tapi juga untuk wanita yang pernah dicintainya dengan sepenuh hati. Sementara itu, Aisyah menatap layar ponselnya dengan tenang. Ia tidak ingin membiarkan masa lalu mengendalikan masa depannya. Penolakan itu bukan hanya untuk melindungi dirinya, tapi juga sebuah pernyataan bahwa ia sudah beranjak jauh dari luka lama. Di dalam hatinya, Aisyah sudah siap menatap masa depan yang cerah, tanpa bayang-bayang pengkhianatan dan penyesalan. Setelah penolakan Aisyah yang membekas begitu dalam, kehidupan Raihan mulai runtuh secara perlahan namun pasti. Ia bukan hanya kehilangan wanita yang pernah ia cintai, tapi juga satu persatu orang-orang terdekat yang selama ini berada di sisinya. Teman-teman yang dulu sering ia ajak bercanda dan berbagi sukses mulai menjauh. Mereka enggan bergaul dengan pria yang kini reputasinya hancur karena urusan pribadi dan bisnis yang berantakan. Gosip dan rumor tentang kebohongan Livia, pengkhianatan, dan kegagalan Raihan menyebar luas, membuatnya seperti sosok yang harus dihindari. Rekan bisnis dan kolega pun tak lagi mempercayainya. Utang menumpuk, proyek-proyek terhenti, dan kepercayaan yang pernah dibangun dengan susah payah kini luntur begitu saja. Ruang rapat yang dulu penuh dengan ide dan tawa berubah, menjadi tempat sunyi tanpa kehadirannya. Di rumah, apartemen mewah yang kini kosong terasa seperti penjara yang membelenggu. Raihan tinggal sendirian, dihantui oleh kenangan dan rasa bersalah yang tak kunjung hilang. Setiap sudut ruangan mengingatkan pada masa-masa indah yang tak mungkin kembali. Hari-harinya diisi dengan kesendirian yang pekat. Makan sendiri, tidur sendiri, dan terjaga sendiri dalam keheningan yang menusuk jiwa. Tanpa teman, tanpa cinta, dan tanpa harapan yang nyata. Rasa sakit yang dirasakan Raihan bukan hanya tentang kehilangan harta atau wanita, tapi juga tentang kehilangan dirinya sendiri. Ia merasa terasing dalam kehidupan yang dulu ia bangun, kini menjadi asing baginya. Tetapi dalam kehancuran itu, tersembunyi secercah peluang untuk introspeksi dan perubahan. Raihan, meski di titik terendahnya, mulai menyadari arti sejati dari kehilangan dan penyesalan. Ia tahu bahwa untuk bangkit, ia harus melewati gelapnya malam ini dengan keberanian yang baru. Namun untuk saat ini, ia hanya bisa menatap langit-langit kamar apartemennya yang sunyi, membiarkan air mata jatuh sebagai lambang dari penyesalan terdalam dalam hidupnya. Setelah melalui badai dan pengkhianatan yang menghancurkan, Aisyah berdiri tegak dengan keyakinan yang lebih besar dari sebelumnya. Luka yang dulu mengoyak hatinya kini berubah menjadi kekuatan yang membakar semangatnya untuk terus maju. Ia membangun kembali bisnis butiknya dari akar yang lebih kuat, kali ini dengan visi yang jauh lebih jelas dan tujuan yang matang. Setiap langkah yang diambilnya kini dipenuhi dengan ketegasan dan kecermatan, tanpa terganggu oleh drama atau kepalsuan. Butik yang semula kecil dan sederhana kini berkembang pesat, menjadi merek yang dikenal luas dengan kualitas dan inovasi yang terus diperbaharui. Aisyah mengelilingi dirinya dengan tim yang profesional dan penuh dedikasi, memastikan setiap detail dijaga dengan sempurna. Ia belajar dari kesalahan masa lalu, menjaga jarak dengan orang-orang yang berpotensi membawa pengaruh buruk. Fokusnya tak lagi terpecah oleh urusan pribadi yang menguras energi, melainkan tertuju pada pertumbuhan bisnis dan pengembangan diri.
Ketenangan dan kemapanan mulai menyelimuti hidupnya. Penampilan Aisyah yang dulu sederhana kini memancarkan aura elegan dan percaya diri, mencerminkan kekuatan batin yang ia miliki. Ia bukan hanya seorang pengusaha sukses, tapi juga simbol ketangguhan wanita yang mampu bangkit dari kehancuran. Setiap pagi, Aisyah memulai hari dengan semangat baru, mengingatkan dirinya bahwa masa depan adalah miliknya untuk ditaklukkan. Ia tidak lagi menjadi korban dari kisah lama, melainkan arsitek dari cerita hidupnya sendiri. Dalam kesendirian yang dulu menyesakan, kini ia menemukan kedamaian dan kebahagiaan yang sejati. Sebuah kemenangan yang diraih bukan karena keberuntungan, tapi kerja keras, keteguhan hati, dan tekad yang tak tergoyahkan. Waktu berlalu membawa perubahan besar dalam kehidupan Aisyah. Ia bukan lagi wanita yang dulu patah hati dan terbuang, melainkan sosok yang matang dan memancarkan cahaya keteguhan yang menginspirasi. Keberhasilannya dalam dunia bisnis tidak hanya diukur dari angka-angka yang terus meningkat atau butik yang semakin mewah. Kemenangan sejatinya terletak pada bagaimana ia menjaga harga diri dan integritas di tengah gempuran ujian hidup. Kini, butik Aisyah menjadi simbol prestise dan kualitas. Menarik perhatian bukan hanya pelanggan setia, tapi juga para pebisnis besar yang mengagumi keteguhannya. Ia dihormati karena tidak hanya mampu bangkit, tetapi juga menjaga prinsip tanpa mengorbankan diri. Lebih dari itu, hidup Aisyah kini penuh dengan orang-orang baik yang tulus menghargainya. Sahabat-sahabat yang setia menemani perjalanan panjangnya, rekan bisnis yang profesional dan loyal, serta keluarga yang selalu memberikan dukungan tanpa syarat. Di antara mereka, hadir sosok yang istimewa, seorang pria yang benar-benar mencintai Aisyah apa adanya. Bukan karena harta atau status, tapi karena kepribadian dan hati yang tulus. Keberadaan calon pasangan baru ini membuat Aisyah merasakan kehangatan cinta yang berbeda, sebuah pelipur lara yang lama ia nantikan. Hubungan mereka dibangun atas dasar saling percaya, menghargai, dan mendukung impian masing-masing. Pria ini bukan hanya pendamping, tapi juga teman sejati yang menguatkan Aisyah dalam setiap langkahnya. Dengan cinta yang tulus dan lingkungan yang mendukung, Aisyah merasa lengkap. Harga dirinya yang dulu terkoyak kini kembali utuh, bahkan semakin bersinar. Ia belajar bahwa kekuatan sejati bukan hanya datang dari keberhasilan materi, tapi juga dari kedamaian dan cinta yang tulus dalam hati. Malam-malam yang dulu penuh air mata kini digantikan oleh senyuman dan harapan baru. Aisyah tahu, hidup ini adalah perjalanan yang tak selalu mulus. Tapi dengan keteguhan dan cinta sejati, ia siap menaklukkan masa depan yang gemilang. Setelah semua badai yang menerpa hidupku, aku mulai belajar untuk berjalan tanpa menoleh ke belakang. Rasa sakit yang dulu menghimpit hatiku kini berubah menjadi pelajaran yang membentuk siapa aku hari ini. Aku sadar, melepaskan bukan berarti kalah, tapi justru memenangkan diriku sendiri. Bisnisku tumbuh semakin kuat, bukan hanya karena strategi dan kerja keras, tapi karena aku menanamkan hati dalam setiap langkah. Aku memilih orang-orang yang tulus mendukung, yang menghargai bukan hanya apa yang aku miliki, tapi siapa aku sebenarnya. Kehangatan itu memberiku kekuatan yang selama ini tak pernah kubayangkan. Di sisi lain, hubungan baruku berkembang penuh ketulusan. Dia bukan sosok sempurna, tapi ia adalah sahabat terbaik, pendengar setia, dan partner sejati yang memahami perjalanan hidupku tanpa menghakimi. Bersamanya, aku menemukan makna cinta yang sesungguhnya. Cinta yang memberi ruang untuk tumbuh dan menjadi lebih baik, bukan mengikat dan merusak. Sementara itu, kabar tentang Raihan mulai aku dengar dari jauh. Ia kini hidup sendiri, menghadapi konsekuensi dari pilihannya. Meski dulu aku pernah merasa sakit, kini aku tak lagi menyimpan dendam. Aku percaya setiap orang punya jalannya sendiri, dan aku memilih untuk fokus pada jalanku menuju kebahagiaan dan kedamaian yang selama ini kuimpikan. Dalam kesunyian malam, aku sering duduk merenung, mengingat perjalanan panjang yang telah kulalui. Dari seorang wanita yang tersakiti menjadi sosok yang berdiri teguh. Dari seorang yang lemah menjadi pejuang yang tak mudah patah. Aku tahu, hidup ini bukan tentang menghindari luka, tapi tentang bagaimana kita bangkit setiap kali jatuh. Aku siap melangkah lebih jauh, dengan hati yang bebas dan jiwa yang kuat. Ini bukan hanya tentang kebangkitan dari masa lalu, tapi tentang menciptakan masa depan yang kuinginkan, masa depan yang aku tulis dengan tanganku sendiri, penuh harapan dan keyakinan. Waktu telah mengikis semua luka yang pernah aku rasakan,
mengubah rasa sakit menjadi kekuatan yang tak tergoyahkan. Aku ingat betul saat-saat di mana aku berdiri di ambang kehancuran, terbuang dari rumah yang dulu aku sebut tempatku pulang, dikhianati oleh orang yang paling kupercaya, dan merasa seolah dunia tak lagi memihakku. Namun, dari reruntuhan itu aku bangkit. Butik kecil yang dulu hanya impian sederhana, kini menjadi lambang perjuangan dan keteguhan hatiku. Aku belajar bahwa kesuksesan bukan hanya tentang angka dan kemewahan, tapi tentang keberanian untuk melangkah meski tersandung, dan keikhlasan untuk melepaskan apa yang tak pantas dipertahankan. Raihan, namanya kini tinggal sebuah kenangan pahit yang mengajarkan aku arti harga diri. Meski ia menyesal dan mencoba kembali, aku tahu bahwa bukan sekadar penyesalan yang kuinginkan, tapi perubahan nyata yang tulus. Aku telah memilih untuk mencintai diriku sendiri lebih dulu, untuk hidup tanpa bayang-bayang masa lalu yang kelam. Di sisi lain, aku dikelilingi oleh mereka yang benar-benar menghargai dan mencintaiku. Cinta yang sejati bukan tentang pengorbanan diri dalam diam, melainkan tentang saling menguatkan dan membangun mimpi bersama. Aku menemukan pasangan yang bukan hanya pendamping, tapi juga sahabat sejati, yang menerima aku apa adanya, dengan segala kelebihan dan kekuranganku. Kini, aku melangkah dengan penuh percaya diri, menatap masa depan yang cerah tanpa rasa takut. Setiap tantangan adalah batu loncatan, setiap kegagalan adalah pelajaran berharga, dan setiap luka adalah bukti bahwa aku pernah berani bertahan. Aku tak pernah menyesal menjalani semua ini. Karena dari perjalanan yang penuh liku itu, aku menemukan diriku yang sebenarnya. Seorang wanita tangguh, mandiri, dan penuh harapan. Ceritaku mungkin telah berakhir di sini, tapi hidupku baru saja dimulai. Dan aku siap untuk menulis bab-bab baru yang lebih indah, penuh warna, dan bermakna.